Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar kembali Bapak Ibu Guru. Kali ini kita akan belajar tentang tutorial bagaimana cara membuat tugas dan menggunakan tugas yang sudah dibuat untuk diposting di kelas yang lain. Pertama kita login terlebih dahulu ke Microsoft Teams. Ini saya sudah login, terus saya menggunakan fitur ini tugas. Karena kita pertama kali membuat tugas, maka di sini belum ada tugas apa. Oke, saya klik buat. Nah, nanti akan muncul 3 pilihan. Yang pertama ini penugasan, yang kedua kuis, dan yang ketiga itu posting kembali tugas yang sudah pernah kita buat. Nah, ini karena pertama, maka kita memilih yang assignment atau tugas. Berikutnya akan muncul kelas. Jadi kita memilih kelas mana yang mau kita berikan tugas. Misal saya memilih 11 MIPA 1 untuk saya beri tugas. Nah, di sini kita akan melakukan penyetingan tugas. Yang pertama, jelas nama. Nama misalkan tugas harian, masih menyala ternyata ya. Tugas harian 1. Berikutnya di sini kita ketikkan perintahnya. Jadi siswa disuruh ngapain. Yang pertama misalkan kerjakan soal pada lampiran file berikut, kemudian upload kembali pada kembali dalam satu file PDF gitu. Nah, berikutnya ketika Bapak Ibu Guru sudah memiliki tugas dalam bentuk file, tinggal kita klik tambahkan saja di sini. Misal saya punya tugas yang sudah ada beberapa macam pilihan. Nanti misalkan tugasnya sudah ada di OneDrive, berarti silahkan klik OneDrive terus ambil tugasnya. Atau misalkan file Bapak Ibu masih berada di dalam laptop, maka kita tinggal klik yang ini saja. Misalkan saya ambil tugas saya yang masih tersimpan di laptop. Nah, misal ini saya ambil tugas harian, terus saya buka, kita tunggu proses uploadingnya. Oke, sudah selesai. Nah, di sini ada keterangan siswa tidak dapat mengedit. Jadi ketika kita set seperti itu, maka siswa tidak bisa mengubah-ubah soal yang sudah Bapak Ibu upload tadi. Tapi misalkan kita memilih yang ini, bagian atas, siswa bisa mengedit sebagai nanti kopiannya, maka siswa bisa mengedit tanpa merubah file yang sudah kita buat seperti itu. Nah, saya buat settingan seperti awal saja. Terus berikutnya kita akan menambahkan rubrik penilaian. Ini nanti akan sangat membantu kita dalam memberikan penilaian, sehingga kita menjadi lebih objektif dalam pemberian nilai ke siswa. Oke, kita masih tunggu proses loadingnya. Nah, di sini ada beberapa file, tapi kita akan belajar membuat rubrik yang baru. Yang pertama kita tuliskan namanya, misalkan tugas harian 1. Deskripsinya misalkan tugas subbab polinomial. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat ini ada grade atau penjenjangan nilai yang akan kita berikan seperti itu. Nah, di sini saya sebelum ke sana saya akan merubah settingan dulu
merubahnya ke poin, sehingga nanti akan sistem akan langsung menghitung seperti itu. Misal, sini untuk memudahkan, misalkan soal nomor 1, kategori yang kita buat misalkan yang pertama adalah jawaban benar dengan perhitungan. Terus misalkan jawaban benar namun ada kesalahan sedikit pada perhitungan. Yang ketiga misalkan jawaban salah namun ada proses menghitung. Yang keempat, jawaban salah tanpa proses menghitung. Itu proses mengerjakan. Misalkan kita tambah satu lagi. Nah, di sini fungsinya untuk menambah grade dalam penilaian. Misal ketika siswa tidak mengerjakan, tidak dikerjakan. Nah, karena di sini saya sudah men-setting menggunakan angka, maka di sini yang klasmen excellent, good, fair, poor itu tidak perlu diperhatikan. Yang kita perhatikan adalah angkanya saja. Misal jawaban benar dengan perhitungan apakah akan diskor 4 atau berapa, silakan disesuaikan. Nah, yang lain mengikuti. Terus berikutnya, misal kita memberikan tugas lebih dari satu nomor dengan skala penilaian yang sama. Kita tidak perlu membuat baru, tapi cukup kita duplikat saja. Kita duplikat. Nah, di sini sudah sama skalanya, kita tinggal ganti soal nomor 2. Misal soalnya ada lagi, kita duplikat lagi saja. Ini soal nomor 3 dan seterusnya. Berikutnya, misal ketika soal itu bobotnya sama, maka di sini sudah tidak perlu kita rubah. Tapi misal soalnya itu bobotnya berbeda, maka di sini bisa kita rubah. Misalkan soal pertama sebagai soal pembuka, soalnya mudah, kita beri porsi 25%. Berikutnya soal nomor 2 agak naik grade-nya, maka saya berikan skor 35%-nya. Dan yang soal nomor 3, soal yang paling susah, saya beri porsi 40% dalam proses perhitungan. Nah, ketika sudah seperti ini, pensettingan rubrik sudah, maka tinggal kita lampirkan saja. Oke, kita tunggu sejenak. Nah, seperti ini sudah, maka kita lanjut kepada setting berikutnya. Nah, di sini akan ditugaskan pada siapa? Kita pilih kelas. Nah, hanya saja menjadi catatan, ketika kita memilih lebih dari satu kelas bisa, tetapi kita tidak bisa memilih channel nantinya. Misal kita tambahkan di sini di kelas awal dalam MIPA 1, saya tambahkan MIPA 2. Oke, maka di sini tidak bisa diedit seperti itu. Nah, saya kembalikan ke satu kelas saja. Dan terus berikutnya akan ditugaskan kepada siapa? Kalau pada semua siswa, berarti sini sudah tidak perlu diubah. Tapi misalkan bentuk remedial atau pengayaan, maka tinggal kita sebutkan siswa-siswa di dalam kelas kita untuk kita berikan tugas. Nah, oke, berikutnya di sini edit, ada apa di situ? Ini adalah pensettingan kepada siswa yang terlambat. Nah, jika bagian atas yang biru ini kita gunakan, itu artinya siswa yang terlambat masuk kelas itu tidak bisa mendapatkan tugas itu, sehingga siswa tidak bisa mengerjakan dan otomatis tidak memiliki nilai. Tetapi ketika yang bagian kedua kita pilih, misalkan ada siswa terlambat gabung kelas, maka dia akan tetap mendapatkan haknya
untuk mengerjakan soal dan dia bisa beri nilai. Nah, ini kembali kepada Bapak Ibu guru mau menggunakan settingan yang mana. Oke, saya menggunakan settingan yang kedua. Kita selesaikan pensettingan di sini. Berikutnya kita men-setting tanggal. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan ada 3 macam tanggal. Saya langsung ke pensettingan yang lebih lengkap saja. Pada yang bagian pertama ini adalah kalau kita centang maka postingannya akan muncul pada waktu, tanggal dan jam yang kita tentukan. Tetapi misal ini tidak dicentang, maka ketika kita selesai men-setting dan kita klik tugaskan, otomatis siswa langsung bisa melihat. Misal kita akan tugaskan pada pertemuan minggu depan, misalkan di hari Senin. Jamnya pelajaran kita misalkan jam 8 pagi, kita klik saja. Nah, jadi nanti siswa baru akan bisa melihat postingan ini pada hari Senin jam 8 pagi. Berikutnya, kapan batas pengumpulan tugasnya? Otomatis setelah tanggal 11 jam 8. Nah, di sini muncul merah. Kenapa? Karena di sini tanggalnya terjadi crash, yaitu tersetting tanggal sebelum di posting seperti itu. Maka kita rubah, misalkan tugasnya berlaku pada hari yang sama, jamnya misalkan ini tugas selama pelajaran, maka waktunya saya rubah menjadi 1 jam. Jadi selesai pelajaran tugas harus dikumpulkan. Nah, di situ ketika siswa terlambat dia masih bisa mengumpulkan, hanya nanti akan ada catatan keterlambatan. Berikutnya di bagian terakhir penutupan tugas. Jadi ketika ini dicentang, maka siswa yang terlambat melewati batas yang telah ditetapkan tidak bisa mengumpulkan. Gitu. Nah, misal ini tugas selama jam pelajaran, terus saya berikan toleransi sampai malam hari misalkan. Saya setting, jadi siswa masih boleh mengumpulkan pada hari yang sama, tetapi keesokan hari siswa sudah tidak bisa mengumpulkan. Nah, ini settingnya di tanggalnya sama, terus jamnya kita undurkan seperti itu. Mohon maaf, ini ada kesalahan jam 9 pagi harusnya, jam 9 pagi maka 9 AM seperti itu. Nah, oke, pensettingan waktu selesai. Berikutnya setting channel. Nah, di sini tugas mau kita posting di channel mana, maka kita bisa memilihnya. Ingat ya, kalau kelasnya 1 kita bisa memilih channel, tapi jika kelasnya lebih dari 1 dia hanya bisa diposting di channel general atau channel umum seperti itu. Nah, tadi tugasnya tentang polinomial, maka saya posting di channel polinomial. Nah, pensettingan sudah selesai, maka kita jadwalkan. Nah, tugas sudah dijadwalkan. Oke, ini untuk membuat tugas pertama kali. Nah, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu adalah menggunakan tugas untuk diposting di kelas yang lain. Oke, tadi ini kita memposting di kelas 11 MIPA 1. Tentunya Bapak Ibu guru mengajar lebih dari 1 kelas, maka tugas yang sama jika kita ingin posting ke kelas yang lain, kita tidak perlu men-setting dari awal, tetapi kita bisa men-setting menggunakan tugas yang sudah ada, tinggal nanti kita sesuaikan. Nah, bisa caranya begini. Kita create dulu. Nah, kita gunakan from existing, artinya apa? Dari tugas yang sudah ada. Ketika ini kita klik, kita mau mengambil tugas dari kelas mana, channel apa. Nah, di sini kita ambil. Tadi tugas itu di kelas 11 MIPA 1, channelnya ada di sini. Terus berikutnya kita akan memilih pada kelas mana yang akan kita posting tugas seperti itu. Misal saya akan memposting di kelas 11 MIPA. Channel kita pilih nanti. Oke. Nah, sudah sama. Judulnya otomatis seperti yang tadi, tugas harian 1, perintahnya sama, filenya juga sama, file tugasnya ini sedang proses
uploading Bapak Ibu guru, jadi sambil menunggu, sambil menjelaskan. Terus penilaiannya, rubriknya juga sama, kelasnya, nah ini sudah berubah menjadi kelas 11 MIPA 2. Penugasannya kepada semua siswa. Terus kita klik lagi yang ini untuk siswa-siswa yang terlambat, apakah bisa diberikan tugas atau tidak. Kita cek sudah sama seperti yang tadi. Nah, maka berikutnya jadwal tiap kelas otomatis berbeda. Nah, ini yang kita sesuaikan. Saya menggunakan edit ini sehingga langsung lengkap penjadwalan, batasnya, dan penutupan tugas. Seperti itu. Misal kalau tadi kelas 11 MIPA 1 jadwalnya hari Senin, nah maka ini kita 11 MIPA 2 jadwalnya hari Selasa, postingnya otomatis kita sesuaikan dari hari Senin, kita geser ke hari Selasa. Jamnya misalkan jadi jam pertama, maka kita pilih jam 7 pagi. Nah, di sini batas pengumpulannya misalkan sama pada hari yang sama, pada akhir jam pelajaran, misalkan jam 8. Nah, terus tutup tanggalnya, jadi ketika tadi seperti tadi penjelasannya, kalau sudah ditutup maka siswa tidak bisa mengumpulkan lagi dan harus setelah batas pengumpulan. Nah, terus waktunya juga sama, saya beri toleransi sampai akhir malam, sampai tengah malam untuk mengumpulkan. Sudah disetting, maka klik selesai. Terus terakhir jangan lupa Bapak Ibu guru mau diposting di channel yang mana. Karena tugasnya sama, KD-nya sama, maka kita posting di KD yang sama juga, yaitu KD yang pertama. Nah, kalau sudah semua, tinggal kita jadwalkan. Oke, Bapak Ibu guru, itu tadi adalah tutorial untuk membuat tugas dan menggunakan tugas yang sudah ada untuk kita posting di kelas yang lain. Terima kasih telah menyimak, semoga bisa mengikuti pelajarannya dan selamat berkreasi. Terima kasih. Assalamualaikum.